Syukran. Syukran, Kak. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada peserta dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang dari Majene, ada Bapak Sumarlin dan yang lainnya. Baik, kami persilahkan kepada Ustaz Siswandi Safari. Al-an falyatafaddal mashkuran maghfura. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatid ya, guru kita Ustaz Qaj Fitrah ya, Fitrah Jasaleh, kemudian Ustaz Zulqadri dan asatidzah atau peserta seluruhnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia ini ya, di majelis insyaallah kita akan sama-sama membaca dan mempelajari kalamullah ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk malam ini insyaallah kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah ya. Surah yang menjadi ya salah satu rukun daripada rukun salat ya. Kita ingin sama-sama belajar ya, memperbaiki bacaan kita agar sesuai dengan kaidah-kaidah ya tajwid yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada kita akan langsung saja. Kami akan bacakan dulu ya surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu kita akan jelaskan beberapa hukumnya yang terkait dengan tata cara membaca Al-Quran atau surah Al-Fatihah ini, baik dari sisi makhraj dan sifatnya. Setelah itu mungkin kalau ada waktu, masih tersisa waktu, kita akan dengarkan dari peserta ya. Baik. Tidak ada bisa ditampilkan, Ustaz? Saya sementara cari, Ustaz. Oh ya, baik. Atau bisa juga dijadikan kami co-host, mungkin bisa saya tampilkan. Siap. Boleh sambil dimulai, Ustaz? Saya sambil. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, yang pertama ya di at-ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di situ ada huruf hamzah, kemudian setelah itu huruf ain ya. Ini sering terjadi kesalahan bahwasanya bercampur ya atau tertukar ya antara hamzah dengan ain, au misalnya. Jadi hamzah itu makhrajnya, tempat keluarnya dari tenggorokan paling dalam ya, setelah itu huruf ain dari tengah tenggorokan ya, a'u ya.
a'udzu, ya. Kemudian huruf zal, ya. Zal ini dibaca dengan tipis, ya. A'udzu, ujung lidah, ya. Jangan sampai berubah menjadi huruf zai, ya. A'udzu, ya. Atau zalnya tebal, a'udzu, ya. A'udzu. Jadi di a'u, ya, ain berharakat dhammah kemudian sukun, ya, dipanjangkan a'u kemudian dzu, ya, posisi lidah ditarik lagi, ya, a'udzu, a'udzu, ya. Jangan zalnya itu numpang di huruf waw yang dhammah itu, ya, a'udzu. Jadi ya kedengaran tebal, ya. Supaya kedengaran huruf zalnya itu tipis, ya, a'udzu, ya. Kemudian a'udzu billahi, ya, billah ini tipis, ya. Lafzul jalalahnya dibaca tipis karena sebelumnya itu berharakat kasrah, ya. Tidak boleh dibaca a'udzu billah, ya. A'udzu billahi, ya. Ini sudah ada di layar, bisa dilihat, ya. Ya, masih tahu, ya. A'udzu billahi, hi-nya ini sering sekali kita mendengarkan huruf H keluar dari rongga hidung, ya. A'udzubillahi. Jadi H itu keluarnya dari tenggorokan paling dalam. A'udzubillahi. Hi dia punya sifat juga namanya al-hams, ya. Ada aliran napas, ya. A'udzubillahi minasyaiton. Kemudian asyaiton. Ini huruf shin, ya, dia memiliki sifat namanya at-tafashi, ya, makhrajnya dari tengah lidah, ya, tengah lidah ketemu dengan langit-langit yang sejajar dengan di atasnya, asyaiton, ya. Yang sering terjadi kesalahan adalah pada huruf asyaiton. Ada ya sukun, ya, sebelumnya fathah, ini condong kepada suara i, asyai, bukan asyai. Ya, bukan suara asyai, ya, asyaitonir rajim. Kemudian po-nya dibaca tebal, ya. Po makhrajnya itu dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seripan atas, ya. Al-syaipo, po, ya. Jangan tak yang ditebalkan, asyaito, ya. Asyaito, ya. Salah satu sifatnya yang lain yang itu yaitu al-isti'la namanya, terangkatnya pangkal lidah, ya. Pangkal lidah terangkat, sekeliling lingkar lidah juga terangkat, ya, sehingga kedengarannya tebal, ya. Asyaitonir rajim, nirrajim, ya. Terkhusus di huruf ra, ra-nya ini dibaca tebal, ya, tetapi jangan dimonyongkan bibir, ya. Asyaitoniru, niru, ya. Jadi ra itu bukan keluar dari bibir, ya, melainkan dia dari ujung lidah, ya. Asyaitonir rajim, ya. Baik. Berikutnya al-basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama huruf sin di sini, ya. Bismillah. Sinnya ini dia memiliki sifat namanya ar-rakhawah, ya. Tentu ada satu huruf, ya. Karena keterbatasan waktu kita jelaskan secara singkat saja. Salah satu sifatnya itu dia namanya hams, ada aliran napas, kemudian ar-rakhawah, dia juga suara juga mengalir, bismi. Jadi jangan dibaca bismillah ditekan, melainkan dia mengalir, ya. Bismillahi, ya. Kemudian lafaz Allahnya dibaca tipis, ya. Setiap kita menemukan lafzul jalalah, lafaz Allah, sebelumnya itu berharakat kasrah, maka dia dibaca tipis. Jika sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal. Ya, di sini dibaca tipis karena sebelumnya berharakat kasrah. Bismillah. Tidak boleh dibaca bismillah, ya. Bismillah, ya. Kemudian haknya sama tadi seperti di ta'awud, bismillahi, ya. Rasakan ada aliran napas keluar, ya. Bismillahi.
dia keluar dari tenggorokan paling dalam. Hi. Ya, perjelas juga barisnya. Seringkali kita mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak jelas barisnya. Bismillahi, ya tidak jelas dari mana makhrajnya. Rasakan makhrajnya keluar dari tenggorokan paling dalam. Bismillahirrahman. Ya, ra-nya, ini ra-nya juga harus ditebalkan ya karena dia berharakat fathah. Ar-ra, jangan ar-ra. Ya, ar-rahman. Kemudian haknya juga mengalir sebagaimana sin tadi. Ar-rah. Ya, dia keluar dari atau makhrajnya dari tenggorokan bagian tengah. Sama dia dengan huruf ain. Ar-rah dialirkan. Kemudian salah satu sifatnya juga yang lain adalah al-infitah. Dia terbuka. Jadi posisi bibir dibuka. Ar-rah. Ar-rahman. Ya, kapan tidak dibuka dia akan jadi kedengaran tebal. Ar-rah. Roh. Ar-rahman. Ya, karena dia sifatnya juga yang lain tipis ya, al-istifham. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nunnya di sini berharakat kasrah, diperjelas barisnya. Ar-Rahmani ni ya. Jangan dibaca Ar-Rahmanir Rahim, tidak jelas barisnya ya. Nanti ada namanya itmamu al-harakat ya, memperjelas atau menyempurnakan baris-baris dari huruf-huruf yang kita baca. Kemudian Ar-Rahim ya, Ar-Rahim. Hak ya sama tadi seperti yang kita jelaskan di awal, haknya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang sering terjadi kesalahan di Ar-Rahim adalah di sini kan ada mad ya, mad itu yang dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ini seringkali makhrajnya keluar dari rongga hidung ya. Ar-Rahim. Him. Cara ceknya nanti ditutup hidung. Ketika dia Ar-Rahim ya keluar dari hidung. Ini ketika ditutup hidung tidak berubah suara. Ar-Rahim, hi, ya. Karena dia makhrajnya dari tenggorokan bagian tengah, ya. Ar-Rahim, ya. Jangan Ar-Rahim, ya. Jangan dikeluar dari rongga hidung, ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya yang sudah kita jelaskan sebelumnya mungkin kita akan lewati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di sini alhamdu. Diperjelas alif lamnya, ya lamnya alhamdu. Ya. Salah satu sifatnya huruf lam ini namanya at-tawassut. Dia pertengahan. Mengalir sebagian suara. Ya. Tidak syiddah, ya tidak ditahan sama sekali ya sehingga tidak mengalir. Ini satu kesalahan. Misalnya ya mesti dia dialirkan sebagian. Alhamdu sama persis dengan mim juga ya. Alhamdu ya. Ada jangka waktunya, tempo waktunya ada ya, tapi sebagian saja ya. Alhamdu, agar tidak terjadi kesalahan kita menahan suara ya. Misalnya alhamdu. Nah, ini ada sifat yang tidak kita berikan ya. Atau juga kesalahan yang lain mengqalqalahkan huruf lam. Alham. Ya. Alhamdulillah, ini biasakan anak-anak kita ya. Alhamdulillah ya. Jadi diarirkan sebagian saja. Alhamdulillah. Kemudian dalnya berharakat dhammah. Semua huruf yang berharakat dhammah itu di posisi bibir dimonyongkan ya. Alhamdu ya. Jadi namanya dhamma itu artinya dhammus syafatain ya, mengumpulkan kedua bibir. Alhamdu ya, sebagaimana juga fathah. Fathah artinya terbuka ya, posisi bibir dibuka ya. Begitu juga kasrah. Kasrah itu artinya pecah ya, bibir posisi rahang ini turun. Ya, alhamdulillah ya. Sehingga betul-betul baris itu sempurna ya, sempurna dalam mengucapkannya.
Alhamdulillah, lillah. Ini sudah kita jelaskan tadi. Ketika ada lafaz Allah sebelumnya berharakat kasrah dibaca tipis. Ya, lillahi. Ya, begitu juga hi-nya sudah kita jelaskan tadi. Harus diperjelas. Ha-nya lillahi rabbil. Rabbil. Ra-nya dibaca tebal karena dia berharakat fathah. Kemudian di sini lam lagi rabbil, tadi sama di awal ya ada lam berharakat sukun, dialirkan sebagian rabbil alamin. Kemudian huruf ainnya dari tengah tenggorokan ya rabbil ya ya al jadi dia tipis. Jangan ditebalkan menjadi al-alamin. Ya Rabbil alamin. Rabbil ya dibuka bibir. Rabbil alamin. Al-alamin. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini kita sudah jelaskan tadi di surah yang pertama atau di awal surah ya, di awal ayat sama di basmalah tadi Ar-Rahmanir Rahim sama penjelasannya. Ada ra di situ yang perlu ditebalkan ya karena dia berharakat fathah. Kemudian Ar-Rahim sekali lagi him, hati-hati jangan sampai keluar dari rongga hidung rahim ya rahim, rahim ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki. Ya. Mimnya dibaca panjang 2 harakat. Kemudian huruf kaf. Ya. Ini kaf makhrajnya dari pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan di bawah makhrajnya huruf qaf. Jadi Maliki. Rasakan makhrajnya keluar dari tenggorokan dari pangkal tenggorokan. Nah, jangan sampai keluar dari makhrajnya lam. Maliki, maliki, maliki. Ya. Rasakan makhrajnya keluar dari dari pangkal lidah ya. Afwan, bukan dari tenggorokan, tapi dari pangkal lidah. Maliki yaumiddin. Nah, di sini sering terjadi kesalahan di kalimat yaumiddin. Di sini ada waw sukun sebelumnya fathah ya. Yau. Ini condong suara kepada suara u. Yau, bukan yau. Ya, Maliki yaumiddin, bukan huruf o ya. Melainkan suara u. Maliki yaumiddin sebagaimana ya tadi, ya sukun condong kepada suara i. Asyai, bukan asyai. Kemudian huruf waw sukun yaumiddin condong ke suara u. Yau, bukan yau ya. Maliki yaumiddin. Middin, rasakan penekanannya di sini karena huruf dalnya bertasydid. Middin ya. Jangan dibaca maliki yaumiddin. Nah, middin ya. Tasydid itu artinya menandakan ada 2 huruf di situ. Ada 2 dal berarti di situ. Maka perlu ditekan suaranya. Saya ulangi. Maliki yaumiddin. Ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pertama iyyaka. Huruf ya makhrajnya dari tengah tenggorokan. Maka salah satu sifatnya dia lin namanya ya, lembut. Iyyaka. Jangan terlalu ditekan iyyaka ya, sehingga dia berubah sifatnya menjadi syiddah. Ya, lembut ya. Iyyaka, akan tetapi juga jangan ini yang sering kita dengarkan iyyaka ya, tidak ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa ya, mesti dia di Oke ya. Kita sampai 4 ayat saja tadi ya. Jadi saya lanjutkan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya karena keterbatasan waktu. Mungkin kita dengarkan dulu ya dari peserta. Gitu Ustaz ya.